Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan hunting saham yang bagus dengan valuasi yang murah untuk kita pertimbangin untuk masuk ke dalam portofolio investasi kita. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi cari saham yang kinerjanya bagus dan valuasinya murah, PBV-nya di bawah 1, ya kalian mau cari saham yang kayak gitu untuk investasi jangka panjang, tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu saham-saham apa aja yang bisa kalian pertimbangin untuk kalian beli. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk digital dan juga jasa digital yang gue punya yang tentunya berguna buat investasi kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, ya. Gue undang kalian untuk join membership Todopedia karena di sini kalian akan dapat juga beberapa benefit yang tentunya berguna buat kalian. Mulai dari stock pick terupdate, ya, pilihan saham-saham yang bagus untuk investasi jangka panjang, itu gue bocorin di program membership ini. Dan kalian juga akan dapat video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Gitu ya. Oke, kalau gitu, itu dia benefitnya, dan kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi kita bakalan hunting ya. Hari ini kita bakalan hunting saham-saham yang bagus dan valuasinya murah. Nah, kita bakalan hunting pakai screenernya Stockbit. Jadi teman-teman langsung aja masuk ke stockbit.com/screener ya. Kalian masuk aja ke situ, masuk ke dalam screenernya Stockbit ya. Dan di sini kita bakalan mulai untuk hunting saham-saham yang bagus fundamentalnya, kinerjanya bagus dan juga valuasinya murah ya. Mungkin potensi dividen yieldnya juga cukup menarik ya. Dan itu kita bakalan cari ya di Stockbit. Jadi dari sini ya kalian nanti bisa dapat pilihan saham-saham yang sekiranya bagus buat kalian investasiin mulai dari bulan Mei tahun 2025 gitu ya. Nah, kita langsung aja mulai untuk bikin screener yang baru ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk ke dalam screenernya Stockbit, langsung aja kalian klik create new ya. Kita bakalan mulai dari nol lagi. Oke. Nah, untuk screen name-nya ya, ini gue bakalan namain saham bagus harga murah ya. Saham bagus harga murah ya. Jadi kita bakalan screening saham yang bagus fundamentalnya, kinerjanya, dan harganya juga murah. Nah, ini deskripsinya juga kita samain aja. Stock universe-nya kita pakai IHSG ya. Buat teman-teman yang mungkin cuman mau investasi di saham-saham syariah, teman-teman bisa pakai JII atau ISSI atau JII 70 ya. Tapi kalau gue di sini gue akan screening dari semua saham yang ada di Bursa Indo, alias saham-saham yang ada di IHSG gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan masukin ya teman-teman untuk kriterianya gitu ya. Kriterianya gimana ya. Nah, untuk saham-saham bagus yang harganya murah ya, tentu yang pertama kita mau mulai seleksi itu dari valuasinya dulu. Nah, untuk valuasi kita kan mau valuasi yang murah ya. Nah, pertama kita tentunya mau untuk price to book value ya. Price to book value itu di bawah 1 teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ketik ya price to book value ya. Price to book value. Nah, di sini kalian akan dapat suggestion-nya ya. Pilih aja current price to book value. Kalian pilih tanda yang ini yang di tengah ya. Pilih lebih kecil sama dengan 1. Ya, kita mau cari saham bagus dengan PBV di bawah 1. Gitu ya. Jadi kita mau cari saham dengan PBV di bawah 1. Nah, PBV-nya kita udah set ya, kriterianya 1 atau di bawahnya. Jadi maksimal 1 kali. Oke? Nah, berikutnya kita mau nambah kriteria lagi, yaitu price to earnings. Nah, cara nambah kriteria, kita klik aja add rule, terus klik basic ratio. Di sini kalian ketik aja PE ratio. Nah, di sini kalian akan dapat beberapa pilihan ya. Pilih aja current PE ratio TTM. Oke? Nah, terus kalian pilih yang ini di bawah. Kita mau untuk PE ratio, ya ini kan saham yang murah ya. Jadi kita mau PE ratio itu di bawah, kalau menurut gua benchmarknya itu adalah 8 kali. Ya. 8 kali itu bisa dibilang kalau di bawah 8 itu udah termasuk murah.
Sebenarnya kalau kalau untuk kriteria gue pribadi ya, kategori murah itu di bawah 10 sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita mau cari yang lebih murah lagi, jadi kita pakai kriterianya di bawah 8. Maksimal 8 ya, maksimal 8. Jadi kalau misalnya PI-nya 8 pas, kita tetap pilih gitu ya. Nah, ini kriteria untuk valuasi udah kita bikin ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cari saham-saham yang sekiranya kinerjanya bagus gitu ya. Nah, yang pertama yang jadi tolok ukur untuk kinerja itu adalah, yang pertama itu adalah return on equity. Jadi kemampuan dia untuk cetak profit ya, seberapa besar itu kita mau kemampuannya itu bagus. Gitu ya. Nah, langsung aja klik add rule, terus pilih basic ratio, ketik aja return on equity. Ya. Nah, untuk ROE ini kita mau minimal 10%, yang artinya perusahaan itu mampu hasilin profit 10% dari modal yang dia punya. Ya. Jadi kita mau perusahaan yang profitability-nya bagus. Gitu. Dengan profitability-nya bagus, artinya dia itu gambaran kalau dia punya performa kinerja bisnis yang bagus, gitu ya. Nah, setelah return on equity, oke, kita juga mau untuk dividen ya teman-teman ya. Kita mau saham perusahaan yang bagi dividen dengan yield yang nggak terlalu kecil banget, tapi juga nggak usah terlalu gede-gede banget, ya. Nah, caranya adalah klik aja add rule, basic ratio, kita ketik dividend yield. Nah, dividend yield, nah kita mau ya minimal bisa setara sama, untuk dividend yield setara sama kupon obligasi lah ya, di 6%. Gitu ya, kita mau minimal dividend yieldnya 6%, supaya ketika kita invest di sahamnya, selain kita dapat capital gain, kita juga dapat dividen yang sekiranya setara dengan yield dari atau kupon dari obligasi di sekitaran 6%. Nah, terus kita juga mau selain dividen yieldnya minimal 6%, kita mau untuk dividen payout ratio itu gak usah terlalu gede banget gitu ya. Kita mau ya maksimal 80% lah, supaya artinya perusahaan itu dia nyisihin uang untuk dia investasi buat ngembangin bisnis gitu. Jadi kita mau untuk dividen payout rasionya itu nggak terlalu tinggi. Nah, klik aja add rule ya, pilih basic ratio. Di sini gue udah nambah lagi ya. Terus langsung aja ketik payout ratio. Nah, pilih di sini payout ratio. Kita mau di bawah 80. Jadi kita pilih ya lebih kecil sama dengan 80%. Ya, kita mau perusahaan yang dia masih tetap nyisihin uang untuk pengembangan bisnis gitu ya. Nah, jadi untuk payout ratio kita mau di bawah 80. Oke. Dan untuk yang terakhir ya, kita mau untuk market cap ya, kita mau market cap-nya di 1 triliun minimal. Oke, kita mau minimal 1 triliun. Jadi kita add rule ya, terus habis itu basic ratio market cap, ketik market cap ya, kita mau lebih besar sama dengan 1 triliun. Oke. Nah, setelah kita dapat kriteria kayak gini, teman-teman, ya, kita udah dapat nih kriterianya saham yang sekiranya kinerjanya bagus dan harganya juga murah, ya. Tentu ini masih kriteria basic, ya. Nanti teman-teman bisa nambah-nambah lagi kalau misalnya mau ada kriteria tambahan. Nah, dari sini, ya, kita bisa langsung aja screening, teman-teman. Klik ya screen di sini. Nah, di sini kita dapat 14 saham. Ya, 14 saham nih teman-teman. Ya, ada ASGR, BJTM, WOMF, Auto, NISP, BNGA, ITMG, ADMF, UNTR, Astra, BBNI, WIIM, Toto, dan AMAK. Gitu ya. Jadi kita di sini dapat 14 saham yang sekiranya kinerjanya cukup bagus dan juga valuasinya murah. Gitu ya. Jadi kinerjanya bagus, valuasinya murah. Nah, dari 14 saham ini ya tentu kalian nanti mesti ngecek lagi kinerjanya seperti apa, apakah dia beneran bagus atau enggak, gitu ya. Prospek bisnisnya ke depannya gimana, karena kan 14 saham ini kan berasal dari berbagai macam bisnis yang berbeda, gitu ya. Jadi kita mesti ngecek lagi teman-teman untuk bisnisnya seperti apa. Oke? Nah, dari
kriteria ini ya, kita bisa tambah-tambah lagi. Kita bisa tambah beberapa kriteria lagi. Ya, tadi kita kan mau cari saham bagus harga murah. Ya, kita tadi udah ngeset nih PBV di bawah 1, PI-nya di bawah 8 gitu ya. Terus untuk saham yang bagus yang bisa kasih profit gede, kita mau return on equity-nya minimal 10, dividend yield-nya minimal 6%, ya, dan payout ratio-nya di bawah 80%, dan kita mau market cap-nya minimal 1 triliun gitu ya. Artinya kita mau saham perusahaan yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu small cap. Kalau misalnya market cap-nya terlalu kecil, takutnya itu jadi saham gorengan. Nah, setelah kita dapat kriteria, setelah kita pakai kriteria ini untuk dapat 14 saham, yang mana di sini kita dapat ya saham-saham yang rata-rata PBV-nya di bawah 1 ya, ini untuk Amak pas di 1 ya, PI-nya juga cukup murah ya, kita dapat saham-saham yang valuasinya murah dan kinerjanya cukup bagus. Kita juga mau nambah beberapa kriteria. Ya, kita coba tambah lagi ya. Misalnya kita mau untuk perusahaan-perusahaan ini, dari 14 saham ini, kita mau yang pertumbuhannya cukup bagus untuk net profit atau laba bersihnya. Nah, caranya kita klik aja add rule, basic ratio, terus kita ketik di sini net income. Nah, di sini banyak suggestion-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian pilih aja untuk net income dalam kurung growth 3 year. Net income growth 3 year ya. Jadi artinya kita mau pertumbuhan net income-nya dalam 3 tahun terakhir itu pertumbuhannya cukup bagus. Gitu. Nah, di sini kita pilih yang di tengah ya, lebih besar sama dengan, dan kita klik aja di sini, kita ketik 5%. Jadi kita mau nih, katakan dari 14 saham ini, kita mau seleksi lagi nih. Dari 14 saham ini kita mau saham-saham yang pertumbuhan laba bersihnya dalam 3 tahun terakhir itu minimal 5% tiap tahunnya. Jadi tiap tahun ya, bukan total 3 tahun. Jadi ini adalah 5% per tahun. Gitu ya. Nah, kita udah nambah ini ya. Sekarang kita coba screening lagi teman-teman. Kita coba screening lagi. Nah, dari 14 kita dapat di sini ada 12 saham. Ya, jadi tadi ada 2 saham yang gugur ya. Jadi dia nggak lolos seleksi lah gitu. Nah, jadi dari tambahan kriteria ini kita dapat total ada 12 saham teman-teman. Ya, 12 saham ini ada Astra Grafia, WOMF, Auto ya, NISP, BNGA, ADMF, UNTR, Astra, BBNI, WIIM, Toto, dan juga Amak. Gitu teman-teman. Jadi di sini kalian bisa pertimbangin ya 12 saham ini untuk investasi. Di sini ada beberapa saham-saham dari perbankan ya, kayak NISP, BNGA, BBNI ya, Astra, UNTR. Ini sebenarnya juga perusahaan-perusahaan yang cukup bagus. Selanjutnya sebenarnya kita mau nambah untuk rasio hutang sama rasio cash flow. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahin rasio-rasio tadi, ya rasio utang, rasio cash flow, itu artinya saham-saham perbankan itu akan keluar dari saham-saham yang jadi pilihan kita. Jadi saham-saham kayak NISP, BNGA, BBNI, ADMF gitu ya, saham-saham perbankan sama saham-saham keuangan itu udah pasti akan terdepak dari list saham ini. Kenapa? Karena mereka itu kan bisnisnya memang berbasis utang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah rasio utang sama rasio arus kas, otomatis saham perbankan pasti akan keluar dari kriteria. Pasti dia akan tidak memenuhi. Jadi kalau misalnya untuk kalian misalnya mau nambah kriteria rasio utang, itu berarti khusus untuk analisa saham-saham non perbankan, teman-teman. Ya, berarti kalau dari sini saham perbankan yang bagus dan harganya murah itu adalah saham NISP, BNGA, ADMF sama BBNI. Jadi untuk seleksi saham bank sama seleksi saham jasa keuangan itu cukup sampai di sini. Ya. Jadi buat kalian yang mau cari saham-saham yang di perbankan yang bagus dan murah ya teman-teman, di harga sekarang itu ada NISP, BBNI sama BNGA, sama ADMF juga. Nah, sekarang kita akan coba seleksi lagi saham-saham non perbankan ya, yang kinerjanya tentunya bagus ya. Kalau kita bicara bagus pasti yang tadi ya, rasio utangnya bagus, arus kas juga bagus. Nah, kita akan coba seleksi lagi teman-teman ya. Untuk saham non perbankan kita akan seleksi lagi, kita akan klik lagi add rule, basic ratio. Di sini kita mau untuk current ratio itu di atas 1 teman-teman. Jadi ketik aja current ratio. Terus abis itu kita pilih lebih besar sama dengan 1.
Ya, kalau misalnya kalian mau lebih selektif lagi, kalian bisa tambahin 1,5 atau 1,2 misalnya. Nah, gua 1 aja gitu ya. Atau bolehlah 1,2, bolehlah. Ya, kita mau yang agak lebih bagus lah. Next, kita tambah lagi basic ratio lagi. Kita ketik liabilities to equity. Nah, liabilities to equity. Nah, di sini kita mau lebih kecil daripada 1. Gitu ya. Dan terakhir, untuk cash flow kita klik lagi add rule basic ratio, kita ketik free cash flow ya. Free cash flow-nya kita maunya positif. Jadi di atas 0. Di atas 0. Nah, ini adalah tambahan 3 kriteria yang di bawah ini, current ratio, total liabilities to equity, sama free cash flow. Ini adalah tambahan kriteria untuk seleksi saham non perbankan. Ya, tambahan kriteria untuk seleksi saham-saham yang bukan saham bank. Nah, kita screening lagi teman-teman ya. Jadi dari 12 ini, mana aja yang masih masuk ke dalam seleksi kita, masih masuk ke dalam pilihan kita coba screening, klik screen-nya, sisa ada 6 teman-teman ya. Jadi di sini kita dapat ada 6 saham dari non perbankan ya, saham non perbankan yang potensinya bagus, kinerjanya cukup bagus, dan harganya juga cukup murah. Ada Astragrafia, Auto, UNTR, Astra, WIIM, dan Toto. Ya, dan ini ada 4 saham dari grupnya Astra ya teman-teman ya. Jadi ya gambaran aja kalau grupnya Astra ini mungkin lagi pada murah-murah semua ini saham-sahamnya. Gitu ya. Ada ASGR, Auto, UNTR, Astra, WIIM, dan Toto. Nah, dari sini kalian bisa pertimbangin ya teman-teman ya, untuk kalian bisa coba dilihat lagi bisnisnya seperti apa, prospeknya seperti apa, ya ke depannya manajemen ini mau ngembangin bisnisnya itu seperti apa, ya kalian pelajari lagi, ya kalian bisa cek website dari perusahaan-perusahaannya, kalian baca perkembangan berita-berita gitu ya, manajemen dari perusahaan ini, ya dia mau ngeluarin duit untuk investasi, untuk ngembangin bisnis itu buat apa? Gitu, spesifiknya buat apa. Nah, itu kalian bisa browsing lagi di internet, kalian bisa cek websitenya, kalian bisa tanya AI juga ya teman-teman. Kalian bisa tanya AI ya. Buat kalian yang mau belajar gimana caranya analisa saham pakai AI, bisa join membership Todopedia. Di situ gue ajarin gimana caranya kita analisa saham, kita minta AI untuk analisa saham, termasuk juga analisa model bisnisnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau belajar tentang analisa saham pakai AI, kalian bisa join membership Todopedia ya, atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai AI, kalian bisa ya langsung aja dicek website dari perusahaannya. Oke, jadi dari hasil hunting saham kita kali ini, kita dapat total ada 12 saham yang kinerjanya cukup bagus dan juga dengan valuasi yang murah. Ya, dimana di sini kita dapat ada 12 saham yang PBV-nya di bawah 1, ya, PE-nya juga murah, ya, dan juga punya kinerja dari segi return on equity yang cukup bagus, di mana return on equity-nya itu di atas 10%, yang artinya 12 perusahaan ini adalah perusahaan yang profitable, di mana dia mampu untuk hasilin profit yang gede dari modal yang dia punya. Dan nggak cuma itu aja, ya, 12 perusahaan ini mereka bagi dividen dengan potensi dividen yield yang cukup menarik juga. Gitu ya. Jadi ini 12 saham yang bisa kalian pertimbangin untuk nambah saham-saham ini ke dalam portofolio kalian, atau buat kalian investor pemula yang baru mau mulai investasi dan baru mau mulai nyusun portofolio, ya, 12 saham ini bisa kalian pertimbangin untuk kalian masukin ke dalam portofolio kalian, gitu ya. Tentu nggak semuanya teman-teman ya, nggak 12-12-nya ya. Menurut gua mungkin kalau buat yang baru mulai mau masuk, ya pertimbangin untuk pilih 5 saham atau 6 saham aja, atau maksimal ya di 7 atau 8 saham ya. Nah, itu kalian bisa pilih dari 12 ini untuk kalian jadiin saham buat investasi untuk kedepannya. Nah, menurut gua pribadi ya, teman-teman nanti bisa pertimbangin sendiri, tapi menurut gua ya, dari 12 saham ini, kalau misalnya kalian baru mau mulai untuk nyusun portfolio, itu menurut gue dimulai dari saham-saham yang di sektor perbankan, kayak NISP, BNGA, BBNI, ya. Terus selain dari saham perbankan, tentunya saham-saham perusahaan yang cukup besar, ya, kinerjanya cukup stabil dan juga murah, kayak Astra, kayak UNTR, ya, ADMF juga lumayan bagus, ya. Terus menurut gue untuk Auto, Elsa juga lumayan oke.
gitu ya. Nah, itu bisa kalian pertimbangin juga untuk investasi. Gitu, teman-teman ya. Jadi 12 saham ini kalian bisa catat, kalian bisa take note ya. Tentunya untuk pembahasan lebih mendalam dari 12 saham ini ya, beberapa saham udah gue bahas di video-video sebelumnya. Kalian bisa nonton ya video-video Todopedia yang sebelum-sebelumnya. Ya, itu beberapa saham udah beberapa kali gue bahas ya. Mungkin teman-teman yang udah lama nonton pasti sering banget ya denger beberapa dari 12 saham ini tuh udah gue bahas dan udah sering banget gue bahas. Gitu ya. Jadi ini bisa kalian pertimbangin untuk investasi ya. Jadi dari sini kalian udah bisa dapat gambaran kalian mau beli saham apa untuk value investing terutama ya. Harapannya ini bisa jadi referensi, bisa jadi gambaran buat kalian untuk milih saham apa, tapi tetap teman-teman ya dianalisa ulang, tetap dicek lagi bisnisnya seperti apa gitu ya. Tetap juga kalian periksa lagi bisnisnya masih bagus apa enggak, prospeknya gimana, kedepannya apakah bisnisnya masih bagus, apakah ada hambatan atau apakah potensinya lumayan gitu ya. Kalian tetap analisa lagi lebih mendalam. Jadi tetap do your own research. Nah, gue mau kasih notes tambahan ya teman-teman buat kalian yang mau pakai screenernya Stockbit. Ya, di sini di list ini kita memang dapat 12 saham. Tadi juga 12 saham. Nah, tapi di sini gue notice ada perubahan ya, dimana untuk yang sekarang ini Elsa masuk nih ke dalam screening kita. Gitu ya. Sedangkan yang tadi Elsa itu nggak masuk teman-teman. Yang masuk adalah Amak. Ya, jadi buat teman-teman yang mau pakai screener Stockbit ya, perlu kita ingat bahwa untuk screenernya Stockbit ini akan update terus setiap beberapa menit ya, atau setiap beberapa jam. Itu jadi data-datanya itu akan terus berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya screeningnya ini hasilnya agak beda, ya mungkin kalian screening terus 1 jam lagi screening lagi, itu hasilnya bisa aja beda gitu teman-teman ya. Jadi karena datanya berubah terus, hasilnya bisa beda. Oke, jadi itu dia ya, hunting saham-saham bagus dan valuasinya murah untuk kita bisa pertimbangin untuk buy untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini supaya terus bertumbuh dan supaya gue juga makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, jadi saham-saham yang tadi terpilih dan sesuai dengan kriteria, ya itu bukan ajakan jual beli, jadi tetap kalian harus tanggung jawab sama pilihan kalian sendiri dan tetap do your own research. Jadi keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Gitu ya. Dan oke, kalau gitu gue pamit dulu teman-teman ya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.